Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Senang saya Pak Jana menjumpai Anda semua. Kami akan mengajak belajar anak-anak sekalian dimanapun berada, yaitu adalah matematika pra-KBM. Nah, apa materinya? Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat integral tak tentu. Nah, ada beberapa sifat integral tak tentu. Di antaranya adalah yang pertama, integral K dx sama dengan K kali X, ya. Jadi dx sendiri integralnya adalah X. Karena ini ada dikalikan dengan koefisien K, maka integral K dx menjadi sama dengan Kx tambah C. Kemudian sifat yang kedua, yaitu adalah integral K kali Fx dx. Ya, integral K kali Fx dx itu sama dengan K dikalikan integral dari Fx dx. Kemudian untuk yang ketiga adalah integral dari Fx tambah Gx dx, ya, integral dari, ini ada kurungnya ya, kurung, Fx ditambah Gx dx itu nilainya sama dengan integral dari Fx dx ditambah integral dari Gx dx. Oke, kemudian yang keempat, ini yang keempat, kalau tadi itu adalah jumlah, sekarang kurang. Nah, integral dari Fx kurangi Gx dx itu sama dengan integral dari Fx dx dikurangi integral dari Gx dx. Ya, oke. Kemudian yang kelima, ini ada catatan, yang kelima adalah integral dari K per X dx sama dengan K integral dari dx per X. Ya, integral dari dx per X sama dengan K ln, ini adalah logaritma natural, ln itu, ln, ya, integral apa? Kok integral apa namanya? Logaritma natural dari harga mutlak X, ya, ditambah C. Baik, sekarang kita akan ambil beberapa contoh. Contoh, selesaikan integral di bawah ini. Nah, ini yang pertama, sifat yang pertama, integral dari K dx sama dengan Kx tambah C. Ini contohnya, untuk yang A nih, yaitu integral dari 10 dx. Apa jawabannya? Yaitu adalah 10 X tambah C. Ya, 10 X tambah C. Ini K-nya adalah apa? K-nya adalah 10. Kemudian contoh yang B. Integral minus dx. Ini minus 1 dx. Jadi sama dengan apa? Sama dengan minus X tambah C. Ya. Jadi di sini minus 1 dx. Minus 1 dx hasilnya adalah minus X tambah C. Oke, yang berikutnya. Integral dari 5x dx.
Ya, integral dari 5x dx hasilnya apa? Itu adalah akar 5, ya, integral dari akar 5 dx hasilnya adalah akar 5, ini k-nya berarti ya, dikalikan dengan integral dari dx apa? Adalah x ditambah c. Baik, satu contoh lagi untuk sifat yang pertama ini. Ya, integral dari 2 per akar 3 dx. K-nya adalah apa? K-nya adalah 2 per akar 3. Ya, K-nya adalah 2 per akar 3 ya, dx ya, diintegralkan menjadi 2 per akar 3. Ini tadi K, integralnya dx adalah apa? X ditambah apa? C. Oke, itu untuk sifat yang pertama. Sekarang akan kita ambil contoh sifat yang kedua. Integral dari fx dx sama dengan, ya, ini integral dari k fx dx sama dengan k kali integral fx dx. Contohnya, ini kita akan menggunakan rumus ini di bagian atas nih. Saya tuliskan, yaitu integral kx pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1, ya, kali x pangkat n tambah 1, ya, ditambah c. Oke, contohnya seperti apa? Kita gunakan rumus itu. Yang pertama, integral dari apa ini? Dari 3 kali 4x dx. K-nya berapa? 3. Ini K 3. Kemudian dikalikan dengan apa nih? 4x. Ya, 4x dx. Nah, integral dari 4x dx apa? Yaitu adalah 4 dibagi, ini x-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Maka pembaginya menjadi pangkat 2. Pangkatnya jadi pangkat 2 ya. Nah, 4 dibagi 2, 2. Ya kan hasilnya ini. Sama dengan 3 kali 2x kuadrat ditambah c. Ya, ini kita gunakan rumus ini ya, yang di atas nih, di atas kanan ya. Kanan atas. Nah, oke, tahu ya. Baik, kita lanjut, hasilnya apa ini? Tentu hasilnya adalah 6x kuadrat tambah c. Ya. Contoh satu lagi. Nih. Integral minus 5 kali 12x kuadrat dx. Ya. Ini hasilnya jadi minus 5 dikalikan integral dari apa? 12x kuadrat dx. Nah, integral dari 12x pangkat 2. Jadi ini pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah 2. Pangkatnya 2. Jadi n-nya adalah berapa? N-nya 2. Maka pangkatnya menjadi apa? N tambah 1. Jadi ini nanti jadi pangkat 3 ya. Kemudian penyebut N tambah 1. Di sini N-nya 2. Jadi nanti ini 12 dibagi berapa? Dibagi 3. Ya. Maka hasilnya menjadi negatif 5 kali 12 dibagi berapa? 3. Dapat 4. X pangkat 2 tambah 1 ya. Pangkat 3 ya. Ditambah C. Hasil akhir tinggal dikalikan saja, negatif 5 kali 4x pangkat 3. Tentu adalah hasilnya adalah 20 minus 20x pangkat 3 ditambah C. Ya, ini soal contoh sifat yang kedua. Sekarang yang ketiga nih contohnya. Nah, ini. Integral, mana nih? Bacanya adalah integral x tambah 10 dx. Nah, ini adalah fungsi ya, fungsi ya sifat yang kedua tadi, ketiga, yaitu adalah integral dari fx ditambah gx dx ya, itu kita gunakan rumus itu. Nah, tentu juga kita gunakan rumus integral umum,
Ini integral dari apa? Integral dari K X pangkat N dx sama dengan K per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C ya. Ini kita gunakan di sini juga. Baik, nanti apa hasilnya? Kita lihat. Juga ada rumus yang sifat yang kedua. Integral dari fx ditambah gx dx ya. Sama dengan apa nih? Integral fx dx ditambah integral dari gx dx. Nah, ini ya. Jadi kita gunakan sifat yang kedua ini. Nah, ketiga. Hasilnya apa? Nah, ini ada dua. Ini gx, fx-nya adalah x, kemudian gx-nya adalah berapa? 10. Maka sama dengan integral dari x dx ditambah integral 10 dx. Nah, masing-masing kita integralkan apa hasilnya. Gunakan rumus umum. Ya, ini x-nya pangkat 1. Ya kan, x-nya pangkat 1. Dan ini 10 bilangan konstan. K, ini K. Ya, K dx. Tentu hasilnya apa? 10x. Kalau ini hasilnya apa? Ini pangkatnya 1. Jadi nanti pangkatnya 1 tambah 1, jadi pangkatnya 2. Kemudian penyebutnya apa? 1 tambah 1, berarti nanti penyebutnya adalah 2. Ya, oke. Nah, ini hasilnya. Jadi setengah X pangkat 2 ditambah C. Ya, ini yang depan ini. Yang integral X dx hasilnya adalah ini. Kemudian setengah X pangkat 2 ditambah C ditambah integral dari 10 dx hasilnya adalah apa? 10x tambah C. Dan kalau dilanjutkan, nah ini X pada integral dari X dx ini C ya, C dari integral X dx ini ditambah C pada integral dari 10 dx. Ini cukup ditulis sekali saja menjadi tambah C1 ya. Jadi hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah setengah X pangkat 2 ditambah 10x tambah C. Jadi C-nya, ini 2C ini dijadikan 1 saja. Ya, selanjutnya nanti langsung dari ini, dari sini, dari integral X tambah 10 dx, langsung hasilnya adalah ini. Ya, gitu ya. Nah, dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan rumus umum, ini integral dari K X pangkat N dx sama dengan K per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C, dan sifat integral yaitu adalah integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Ya, sekarang kita ambil contoh lagi yang berikutnya, yaitu sifat yang keempat. Nah, ini. Kalau tadi tambah, ya tadi sifat tambah, yaitu adalah fx tambah gx dx, sekarang kurang. Integral dari fx kurangi gx dx sama dengan integral dari fx dx dikurangi integral dari gx dx. Ya, oke. Kita lanjut apa hasilnya? Tentu adalah sama dengan integral dari 6x kuadrat dikurangi integral dari 12x dx ya. Nah, baik, masing-masing kita integralkan, hasilnya adalah integral 6x kuadrat dx dikurangi integral dari 12x dx. Integral dari 6x kuadrat dx apa hasilnya? Ini pangkatnya 2, jadi pangkatnya nanti 3. Ya, pangkat x-nya 2, x kuadrat ini pangkatnya 2, nanti menjadi pangkatnya 3. Sedangkan pembaginya berapa? Dari 2 tambah 1 ya, jadi 3, jadi 6. Nanti 6 ini dibagi 3. Oke, 6 bagi 3, pangkatnya tambah 1, jadi pangkat 3. Kemudian yang ini pangkatnya 1. Nanti integralnya jadi pangkat 2. Penyebutnya, ini tadi
pangkat 1 kan, penyebutnya jadi 1 tambah 1, pangkat penyebutnya jadi 2. 6 bagi 2, X pangkat 2, gitu ya, ditambah C. Ya, baik, ini hasilnya. Ya, nah sekarang C-nya kita tulis kali saja. Ya, ini hasilnya 6 per 3 X pangkat 3, maksudnya adalah 2 X pangkat 3, ditambah C, kurangi 12 bagi 2, 6, X pangkat 2 ditambah C. Nah, C, 2C ini kita ganti dengan 1C saja, hasilnya menjadi seperti ini. 2X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah C. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Rasa nggak ada kesulitan ya. Jadi ini kita tetap menggunakan apa? Samping menggunakan sifat ini, integral Fe kurangi Gx dx, juga kita gunakan rumus umum dari integral ini. Ya, kita lanjut. Selesaikan integral di bawah ini. Yang kelima nih. Nah, contoh ini. Kalau seperti ini gimana? Kalau soalnya seperti ini kita ubah. Ini kan dari perkalian dari dua fungsi ya. 2x kurang 3, dan fungsi satunya lagi adalah 3x tambah 5. Nah, ini kita kalikan dulu. Kita jadikan apa? Bentuk jumlah atau bentuk kurang. Ya, seperti sifat nomor berapa? 4 dan 3 tadi. Maka ini hasilnya adalah kita kalikan setiap suku pada faktor pertama, kita kalikan dengan setiap suku pada faktor kedua. Gitu ya. Jadi 2x kali 3x, 2x kali tambah 2x tambah 5. Ya. Itu dikalikan. Kemudian yang negatif 3 kali negatif 3 kali 3x, kemudian dikurangi 3 kali 5. Ya. Hasilnya apa? Ini. Oke, nah sekarang masing-masing ini kita integralkan. Ini kita integralkan hasilnya apa? Pangkatnya jadi tambah 1, penyebutnya berapa? 2 tambah 1, 3 ya. Jadi ini nanti 6 bagi 3, X pangkat 3. Kemudian ini pangkatnya 1. Nanti pangkatnya jadi berapa? 2. Dibagi berapa? 2. 15. Ya, 15 ini jadi apa? 15X. Ya, karena ini 15 dx ya. Maka hasilnya adalah menjadi, nah ini. Oke, ini kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 setengah x kuadrat dikurangi 15x tambah c. Ya, oke. Ada satu contoh lagi. Nah, ini. Satu contoh lagi. Kalau contoh yang 5 ini adalah perkalian dua faktor, ya, atau perkalian dua buah fungsi. Nah, sekarang ini pembagian. Gimana kalau bentuknya seperti ini? Ini kita sederhanakan dulu. Masing-masing kita bagi dengan apa? X pangkat 2. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 hasilnya apa? X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 bagi X pangkat 2, 1. 6 dibagi X pangkat 2. Atau 6, hasilnya apa? 6X pangkat X pangkat min 2. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita integralkan. Ya, yang X kuadrat. Nanti jadi apa ini? Jadi X pangkat 3 per 3, ya kan? Kemudian ini jadi berapa? Jadi X, ya, negatif 1 ini jadi X, karena negatif 1 dx ya, integralnya 1X. Kemudian, ini pangkatnya negatif 2. Kalau X pangkat negatif 2, nanti tambah 1 jadi pangkat negatif 1. Penyebutnya 6 dibagi negatif 2 tambah 1, berarti
bagi berapa? Bagi negatif 1. Ya oke, maka hasilnya kita dapatkan ya seperti ini. Oke, sepertiga X pangkat 3 dikurangi X ditambah 6 per negatif 1 X pangkat negatif 1 ditambah C. Nah, 6 bagi negatif 1 apa hasilnya? Negatif 6. Ya. Dan ini X-nya negatif, X pangkat negatif 1 ini kalau kita tulis dalam bentuk pangkat positif berarti sebagai apa? Penyebut. Ya, makanya ini bisa ditulis seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sepertiga X pangkat 3 dikurangi X kurangi 6 per X ditambah C. Oke. Ada contoh lagi, satu. Yaitu adalah integral dari 8 dx per X. Nah, hasilnya apa? Sama dengan 8 kali integral X dx. Nah, integral dx per X itu apa? Adalah sama dengan logaritma natural dari harga mutlak X. Ya, paham ya? Ini jadi 8 ya. Ini K-nya 8. Keluarkan dari integral. Kemudian integral dx per X itu sama dengan apa? Ln X. Ln harga mutlak X ya, ditambah C. Oke, kita lanjut. Yang ke berapa ini? Ke-8 ya. Nah ini ada integral negatif 5 per 8 DU bagi U. Nah, sekarang diketahui U-nya itu sama dengan berapa? Nah, ternyata U-nya diketahui sama dengan 3X kurang 4. Maka ini kalau kita substitusikan, maka hasilnya seperti apa? Ya, jadi ini negatif 5 per 8, keluarkan dari integral, ini bilangan pengali ya, K ya. Kemudian integralkan dari DU, U-nya kita ganti 3X kurang 4. 3X kurang 4 per 3X kurang 4. Nah ini apa? D 3X kurang 4 dibagi 3X kurang 4. Berarti ini apa? Nanti hasilnya adalah ln atau logaritma natural 3X kurang 4, kemudian ditambah C. Ya, gitu ya. Baik. Nah ini, ya. Ini hasilnya. Jadi, logaritma natural dari 3X kurang 4 tambah C. Nah, kalau X-nya diketahui, bagaimana? Nanti akan bisa dicari logaritma natural dari berapa. Ya, gitu ya. Nah, sehingga dapat dikalikan, dapat disederhanakan, ketemu suatu bilangan tertentu. Ya, gitu. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Oh ya, ini tadi tetap menggunakan rumus ini ya. Ini ketinggalan rumusnya. Baik, kita lanjut. Nah, ada soal latihan. Selesaikan integral berikut ini. Ya, ini tahu ya, yang pertama tadi gimana langkah-langkahnya. Ini harus kita kalikan setiap suku pada faktor pertama dengan setiap suku pada faktor kedua. Ini kalikan dulu, sehingga menjadi bentuk jumlah atau selisih. Masing-masing kalau sudah disederhanakan, nanti gabung ya, yang sejenis dikumpulkan, kemudian di masing-masing diintegralkan. Nah, yang ini, seperti tadi, ini harus kita sederhanakan dulu, dibagi dengan akar X. X kuadrat bagi akar X ketemunya berapa. Nah, akar X ini kalau memudahkan untuk perhitungan, diubah menjadi X pangkat berapa setengah. Jadi nanti X kuadrat bagi X pangkat setengah, gitu ya, kemudian dikurangi 1 per X pangkat setengah. Ya, gitu ya. Nah, nanti
dijadikan dalam bentuk pangkat di atas sehingga mudah kita lakukan pengintegralan. Ya, itu saya rasa cukup ya. Bisa kalian semua, saya yakin tahap demi tahap, ya jangan jangan buru-buru, ya, harus sabar dulu, ya, sedikit demi sedikit untuk dikuasai. Baik, sampai di sini kami mohon anak-anakku sekalian untuk memberi apresiasi, ya subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Perjumpaan berikutnya nanti kita akan bicara tentang integral tentu. Ya, terus ikuti di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Sampai jumpa.